Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ya, rilisnya One Piece chapter terbaru rasanya menjadi puzzle terakhir untuk misteri dari hubungan Bonnie dan Kuma. Sebagaimana yang Mr. K sedikit bahas juga di konten react One Piece chapter 1062, di mana di video itu Mr. K bilang kalau potongan-potongan percakapan dari Bonnie selama ini nyatanya udah ngungkapin segala hal yang kita ingin ketahui tentang misteri di balik hubungan Bonnie dengan Bartholomew Kuma. Entah itu hubungan darah yang dimiliki keduanya, ataupun alasan baik dari Kuma sendiri yang menyerahkan diri, hingga alasan mengapa pemerintahan dunia melakukan proyek pasifista pada dirinya. Nah, di konten kali ini, tenang aja ya, buat yang belum ngerti atau nangkep semua hal yang Mr. K coba jelasin tadi, Mr. K bakalan munculin beberapa potongan-potongan percakapan yang bisa ngebantu kita buat mecahin seluruh misteri itu. Sehingga kita pun berarti bisa mengetahui semuanya bahkan sebelum Dr. Vegapunk menceritakan alasannya kepada Bonnie. Enaknya mungkin kita mulai dulu dari momen yang paling hangat, yaitu di momen Bonnie yang mengungkapkan kepada Luffy di chapter 1062 kalau dia ternyata waktu masih kecil pernah berkunjung ke Pulau Egghead. Oh iya, sekedar pengingat aja ya. Di sini kita semua tentu harus sudah tahu kalau hubungan yang dimiliki oleh Bonnie dengan Kuma sendiri ya, tentunya udah dikonfirmasi sebagai ayah dan anak. Makanya waktu Bonnie bilang kalau dia pernah datang ke Pulau Egghead, berarti dia datang bersama dengan ayahnya yang mana ya bisa kita asumsikan setidaknya Kuma berteman atau kenal dengan sosok Dr. Vegapunk yang asli, yang mana rasanya gak mungkin kalau Kuma datang begitu saja tanpa ada alasan kecuali memang saling kenal satu sama lainnya. Jadinya hal ini juga bisa kita simpulkan kalau jauh sebelum proyek pasifista dibuat dan Kuma lah yang menjadi objek percobaan untuk proyek tersebut ya, jauh sebelum momen itu terjadi ya, keduanya udah saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Terus satu fakta lain yang gak boleh kita lupa adalah fakta kalau Kuma dulu sempat menjadi raja di kerajaan Sorbet, yang mana emang sedikit sekali atau bahkan hampir gak ada informasi tentang masa lalunya itu. Cuman bukan masa lalunya lah yang penting, melainkan bagaimana Kuma di sisi lainnya juga memiliki hubungan yang baik dengan seorang yang gak kalah berbahayanya dari Dr. Vegapunk. Siapa lagi kalau bukan Monkey the Dragon. Ya, lagi-lagi memang belum ada informasi yang pasti tentang kapan keduanya mulai memiliki hubungan yang baik atau Kuma mulai bergabung dengan pasukan revolusi. Tapi yang pasti hal itu terjadi jauh sebelum Sabo berada di pasukan revolusi guys, yang berarti sudah lebih dari 12 tahun yang lalu. Dari sinilah semua misteri dari Bartholomew yang dulunya adalah seorang raja mulai tiba-tiba dianggap sebagai bajak laut tanpa belas kasihan, yang mana kalau kalian bisa sadari ya, memiliki hubungan dengan dua orang yang sangat berlawanan seperti layaknya Vegapunk dengan Dragon, tentu bakalan ngebuat pemerintahan dunia mencurigai kalau Kuma mungkin akan membocorkan informasi kepada orang yang salah. Maka dari situ bisa kita anggap kalau pemerintahan dunia sebenarnya ingin menjadikan Kuma contoh kalau membahayakan pemerintahan dunia, entah siapapun ya, dia bakalan tetap merasakan konsekuensi dari pembangkangan yang coba dilakukan ke pihak pemerintahan. Hal ini juga sebenarnya didukung oleh momen yang terjadi di chapter 908, di mana di momen itu ya Lineberg menjelaskan alasan Kuma menjadi budak dari para Tenryubito, yaitu ya Kuma dijadikan contoh sebagai salah satu raja yang kerajaannya beraliansi dengan pemerintahan dunia, namun gak peduli bagaimanapun orangnya, mereka akan berubah menjadi budak kalau berani bermain-main dengan para dewa atau Tenryubito yang memiliki CP0 dan angkatan laut di sisi mereka. Nah, sampai sini mungkin kalian ada yang bingung kenapa Kuma yang harus dijadikan contoh, dan apa maksud kalau orang seperti Kuma aja kalau berani macem-macem ya akan berakhir seperti apa yang bisa kita lihat di Marijoa. Sebenarnya untuk menjawab dua pertanyaan itu, kuncinya berada di momen saat Bonnie tertangkap oleh pihak angkatan laut di chapter 595, di mana di momen itu Bonnie berkata ke Akainu kalau dia gak akan memaafkan orang-orang dari Akainu, yang mana dari situ ya bisa kita lihat kalau berarti ya dahulu Akainu pernah datang bersama bawahannya dan melakukan sesuatu yang gak kita ketahui kepada kerajaan Sorbet, hingga pada akhirnya sang putri dari kerajaan itu aja sampai gak mau memaafkan orang yang bertanggung jawab pada insiden tersebut. Well, dari situ sebenarnya ada kemungkinan kalau semua ini berhubungan dengan titel atau julukan Kuma yang dijuluki sebagai Tyrant, atau seorang raja yang suka melakukan sesuatu sesuka hatinya tanpa mementingkan kepentingan rakyatnya. Dia menjalankan pemerintahannya
hanya seenak-enak dirinya aja. Ya kemungkinan besar kalau julukan yang melekat pada Kuma itu gak benar adanya ya. Soalnya kalau kita hubungkan dengan insiden yang membuat Bonnie sampai gak mau memaafkan orang-orang dari Akainu yang berarti masih angkatan laut, maka seenggaknya satu hal yang mungkin adalah nama Kuma dimanipulasi kebenarannya hingga semua orang mengetahui kalau Kuma adalah sesosok raja yang bengis dan melakukan segala hal sesuka hati. But yang sebenarnya terjadi mungkin bukanlah seperti itu guys, tapi atas tujuan agar Kuma bisa dijadikan contoh kelak, pihak pemerintahan dunia menggunakan angkatan laut untuk bisa menciptakan label kalau Kuma adalah sesosok raja yang tiran. Well, dari momen tertangkapnya Bonnie juga sebenarnya kita udah bisa mengetahui kalau sebenarnya alasan Kuma bisa sampai masuk ke perangkap angkatan laut gak lain dan gak bukan karena sang putri kesayangannya tertangkap. Jadi mau gak mau ya, Kuma hanya memiliki pilihan untuk menyetujui sebagai bahan percobaan proyek Pacifista yang mana akan digarap oleh kawan lamanya sendiri. Makanya dari sini alasan kenapa keinginan terakhir dari Kuma masih dikabulkan oleh Dr. Vegapunk sendiri menjadi make sense. Karena tentu ya, sebagai kawan lama, Dr. Vegapunk hanya ingin memberikan apa yang memang layak dia dapatkan sebagai seorang manusia. Soalnya selepas dari misinya dalam menjaga kapal Thousand Sunny hingga satu orang anggota kru topi jerami datang, setelah itu Kuma yang dikenal oleh para teman-temannya pun gak mungkin bisa dikenali lagi. Sebab program terakhir yang dia inginkan telah berakhir. Well, dari sini rasanya apa yang ingin kita ketahui tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara Kuma dan Bonnie bisa menemui titik terang. Dan kemungkinan melihat para CP0 yang akan datang ke Pulau Egghead sambil ngebawa Seraphim berwujud Kuma. Dari sini ya kita bisa asumsikan kalau udah Sensei udah mempersiapkan pertarungan antara Seraphim Kuma dengan Bonnie. Yang pada akhirnya hal itu hanya akan menambah kemarahan dari Bonnie terhadap Dr. Vegapunk. Dan finally ya, Bonnie pun akan bertemu dengan Dr. Vegapunk yang akan memberitahu semua hal yang terjadi sebelumnya. Nah, di saat yang bersamaan, hal itu juga akan menjadi momen di mana kita akan melihat wujud asli dari orang paling jenius di dunia One Piece. Yang asli tuh ya. Terus satu hal menarik lainnya yang gak kalah penting juga ya, sebenarnya terungkap di chapter terbaru di mana Bonnie berkata kalau dirinya sempat bertemu dengan Sabo, namun dia belum memberitahukan hal ini kepada Luffy. Dan kalau dilihat dari bagaimana Bonnie bisa bertemu dengan Sabo, kemungkinan keduanya berpas-pasan ketika ingin melarikan diri selepas tujuan mereka berhasil. Dan kalian tentu ingat tentang misi percobaan pembunuhan kepada Saint Carlos yang kemungkinan besar di sini hal itu dilakukan oleh Bonnie karena dia sendiri melihat apa yang dilakukan oleh Carlos kepada ayahnya sehingga amarah dari Bonnie pun tentu udah gak lagi bisa ditahankan. Yang pada akhirnya Newsguard lah yang mencoba melindungi semua kejadian tersebut hingga pada akhirnya dia membantu Bonnie dalam melarikan diri. Makanya saat ini ya status dari Newsguard sendiri sedang dalam persidangan. Ya siapa yang bakal mengira kalau kemunculan dari Jewelry Bonnie ini malah membuka banyak pintu dari beberapa misteri yang sempat membuat kita bertanya-tanya untuk beberapa waktu ke belakang. Thanks Jewelry Bonnie. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini. So, see you next time. Adios, Karamelo. Stay safe, everyone. Salam. Animania.